Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Kebetulan cuaca lagi cerah dan hari ini adalah long weekend di Bali. Dan Joe Update kembali lagi untuk mengajak teman-teman virtual tour melihat bagaimana sih suasana di Bali. Terutama kita sekarang ini akan ajak teman-teman untuk virtual tour melihat bagaimana suasana di Tol Bali Mandara, tol kebanggaan warga Bali yang membentang di Laut Benua menuju ke Pelabuhan Sanur, menuju ke Nusa Dua dan juga menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Ini pintu masuk, kita awali videonya dari pintu masuk benua teman-teman. Jadi suasana tol di pagi hari, cuaca yang cerah, langit yang biru. Buat teman-teman yang sedang berada di Bali tentunya akan menikmati cuaca yang seperti ini. Bisa tur keliling Bali, bisa menikmati pantai, sunset, sunrise di Sanur, dan juga bisa menikmati semua aktivitas-aktivitas yang ada. Semoga hari ini cerah terus dan teman-teman bisa berliburan dengan baik. Jadi buat teman-teman semuanya selamat liburan, dan kita akan virtual tour melihat suasana di Tol Bali Mandara, tol yang membentang 12,7 km ini menjadi segitiga emas, mengurangi beban bypass Ngurah Rai. Jadi kita akan lihat teman-teman, ini adalah area motor. Jadi buat teman-teman yang nantinya masuk ke tol harus ke sisi sebelah kanan ini, karena kita bentar lagi akan muter di sana. Untuk area mobil itu ke kiri teman-teman, jadi jangan sampai salah. Ke kiri itu mobil dan tidak ada jalan untuk motor, dan ini kita harus muter arah sedikit teman-teman. Kita akan tembus nanti ke exit tol benua, exit tol Nusa Dua. Jadi buat teman-teman yang lupa top up unik atau uang elektronik kalian, bisa isi di sisi sebelah kiri, tapi antre juga teman-teman. Jadi mending kita gunakan aplikasi atau mobile yang punya khusus untuk mentop up tol. Jadi kita lanjut terus jalan di sini. Kalau lurus ini kita menuju ke Pelabuhan Benua. Kita sudah pernah mereviewnya, jadi teman-teman bisa lihat video Joe Adit sebelumnya. Pelabuhan Benua yang megah, dipugar dengan baik, dan juga menjadi hub kapal-kapal pesiar besar yang sudah mulai berdatangan ke Bali. Ini gate kembar Pelabuhan Benua, sangat cantik dan hari ini cerah banget. Kita putar di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nantinya naik motor, kita harus putar di sini dan masuk lewat sini. Kalau ke lurus ke sana, teman-teman akan menuju ke bypass Ngurah Rai lagi, menuju Denpasar, atau ke kiri menuju ke Kuta. Hutan mangrove yang cantik di pagi hari. Tepatnya sekarang ini sudah pukul 8 lebih 10 menit teman-teman. Sengaja Joe Adit mengambil gambar di pagi hari karena matahari membelakangi kita, sehingga semoga kameranya jelas dan detail hari ini. Hutan mangrove yang asri seperti ini semoga dipertahankan dengan baik dan juga ditambah tanamannya. Apalagi nanti di tengah-tengah tol juga sudah disiapkan mangrove-mangrove teman-teman, masih kecil-kecil benih-benihnya. Semoga ini menjadi jalur hijau yang benar-benar menjadi motonya Tol Bali Mandara ini. Ini pintu masuknya. Kita akan update berapa sih tiket masuk ke tol hari ini, atau update-nya di long weekend ini. Jadi kita masuk ke, jadi untuk motor itu ada 3, mobil ada 4. Nah ini teman-teman, kita masuk menggunakan mobil. Kalau motor itu 11.500 kalau tidak salah, dan motor kita coba cek, 14.000 teman-teman. Mobil 14.000 dan motor itu adalah 5.500 update-nya. Jadi motor pribadi 14.000, untuk motor sudah meningkat sedikit 5.500. Kita lanjut terus jalan. Nah kalau ini adalah bukan shelter untuk berhenti untuk pas hujan teman-teman. Jadi ini adalah pembangkit listrik yang dibuat oleh Tol Bali Mandara ini, karena eco green dan juga sustainability di tol ini sudah diterapkan dengan baik sekali. Jadi listrik-listrik itu melewati tenaga surya dan mengalirkan ke seluruh tol ini. Teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri, ini yang kemarin diuruk teman-teman, atau di reklamasi.
sudah menjadi tempat yang asik juga. Ada patung-patung besarnya, tempat naik sepeda biasa di pagi hari, dan juga ada Starbucks juga di sana. Mungkin di next video kita akan coba Starbucks benua seperti apa ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman lagi di benua pingin ke Starbucks, ada di sisi sebelah kiri sana. Orang mancing juga, kalau pas lagi cuaca cerah juga banyak banget aktivitas mancing di sini. Main kano juga ada. Semoga aktivitas air yang menjadi pemandangan kita juga pas kita lewat di tol ini juga semakin banyak, dan tidak ada lagi reklamasi. Biarkanlah aktivitas perahu-perahu nelayan, orang-orang mancing, main kano, ataupun sekedar menikmati mangrove yang cantik di kawasan ini. Kita lanjut terus jalan teman-teman. Jadi inilah tol Bali Mandara. Suasana tol tampak lancar, sedikit padat untuk mobil. Angin juga tidak berhirup tidak kencang banget teman-teman hari ini. Sangat asik, apalagi di bulan Juni ini. Sebentar lagi bulan Juni adalah bulannya dimana liburan turis-turis Australia, dan Bali sudah mulai mengalami musim dingin karena di Australia itu sudah mulai winter, dia mulai bersalju, dan mereka akan menghabiskan liburannya di Bali. Jadi semoga semua orang-orang Australia liburan di Bali, tapi benar-benar liburan ya teman-teman. Jadi liburan, menghabiskan tabungannya di Bali, sehingga orang Bali ataupun orang-orang yang bekerja di Bali makmur. Tapi jangan lupa tetap utamakan wisatawan. Jangan pernah membeda-bedakan tamu domestik, tamu Australia, atau tamu Eropa, atau tamu luar. Jadi tamu domestik juga sebentar lagi adalah liburan sekolah, jadi teman-teman harus persiapkan diri juga. Jangan pernah membedakan mereka, karena tamu domestik adalah tamu kita juga. Mereka juga spend, mereka juga menghabiskan uangnya di Bali. Jadi kita harus treat mereka sama dengan wisatawan asing. Jadi kita janji ya. Ini tolnya teman-teman sangat estetik sekali. Kalau di atas sana adalah jalur mobil yang menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, ini struktur bangunan tol yang kokoh seperti ini, dan di bawah ini adalah bibit-bibit benih dari mangrove teman-teman. Ini pertigaan, kalau ke kanan ini menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai, dan kalau lurus akan menuju ke exit tol Nusa Dua. Panjang tol ini 12,7 km, kalau kecepatan rata-rata 40 sampai 50 km per jam. Jadi rata-rata jarak tempuh itu sekitar 7 sampai 8 menit teman-teman. Dan biasanya motor-motor di pagi hari ngebut-ngebut juga. Termasuk Joe Update kadang-kadang sampai 100 km per jam loh teman-teman. Jadi jarak tempuhnya lebih cepat. Tapi buat teman-teman yang jarang naik motor lewat tol ini, Joe Update mengharapkan untuk tetap berhati-hati, mungkin jaga kecepatan maksimum 60 km per jam, karena kadang-kadang angin dari arah kiri biasanya akan menyapu kita, sehingga kita sedikit oleng teman-teman. Jadi itulah kalau seperti Joe Update ini hampir setiap hari melewati tol Bali Mandara ini. Jadi kita mungkin lebih terlatih teman-teman. Kalau pas angin kencang, Joe Update akan turunkan kecepatan. Kalau pas lagi cerah seperti ini, kita tancap gas. Mungkin ya jangan sampai lebih 100 ya. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini perahu-perahu nelayan yang sedang mencari ikan teman-teman. Semoga nelayan-nelayan ini dibantu dengan adanya laut benua yang tetap menjaga mangrove-nya, ekosistemnya, dan juga ikan-ikannya di sini. Semoga tidak ada lagi bangunan-bangunan yang ada di sekitaran sini. Semoga tetap indah seperti ini, seperti di pagi hari ini. Buat teman-teman yang sudah pernah lewat tol ini, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan kalian naik motor di satu-satunya tol di Bali atau di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Mungkin di Madura atau Surabaya Madura punya Suramadu teman-teman, tapi itu sudah menjadi jalan umum, bukan tol lagi, dan gratis. Sehingga satu-satunya tol di Bali atau di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor adalah Bali. Jadi inilah kebanggaan warga Bali. Semoga tol ini juga membantu mengurai kemacetan yang ada. Hari ini lautnya lumayan tenang, dan juga kita bisa lihat airnya penuh teman-teman. Biasanya
Di sisi-sisi sebelah kiri ini tidak ada airnya. Nanti kita akan coba biarkan videonya sampai ke gerbang tol Nusa Dua ya teman-teman. Kita juga akan biarkan videonya sampai ke kawasan elitnya. Seperti apa lalu lintas di sana, seperti apa update-nya di long weekend ini. Jadi biar teman-teman juga yang nantinya akan tinggal di Nusa Dua supaya lebih mengenal lagi daerahnya, di mana jalur joggingnya, di mana jalur sepedanya, di mana pantainya, dan di mana tempat-tempat makannya. Nanti kita akan coba tunjukkan setelah tol, dan kita juga lihat bypass Ngurah Rai seperti apa. Ini kecepatan 30 km per jam teman-teman. Semoga kameranya jelas. Patung GWK kita bisa lihat dari sisi sebelah kanan. Kalau di sore hari teman-teman, kalau dari gerbang tol Nusa Dua menuju ke gerbang tol Benoa atau menuju ke gerbang tol Ngurah Rai, sore sekitar setengah 6, sunset di sini juga lumayan cantik juga. Dan kadang-kadang kalau lagi pas cantik-cantiknya jam 6 itu, pantulan cahaya sunset akan menghipnotis kita untuk berhenti mengabadikan momen teman-teman. Jadi ada video di Instagramnya Joe Update tentang pantulan cahaya sunset di tol Bali Mandara ini sangat cantik sekali, dan itulah saatnya Joe Update harus berhenti dan mengabadikan momen karena pantulan cahaya dengan warna orange-nya sangat cantik sekali. Mungkin teman-teman nantinya kalau pengen melihat sunset pas cuaca cerah seperti sekarang ini, datanglah jam 6 dari pintu masuk tol Nusa Dua menuju ke Benoa ataupun menuju ke Ngurah Rai. Jadi teman-teman akan dihadapkan dengan keindahan sunset yang sangat cantik. Gerbang tol Nusa Dua udah kelihatan teman-teman. Jadi kita sudah menghabiskan waktu sekitar 6 menit atau 7 menitan ya dari gerbang tol Benoa tadi. Jadi sangat mudah aksesnya. Inilah sekarang ini Bali kalau bisa dibilang menuju ke dari Sanur menuju ke Nusa Dua itu, kalau dulu menghabiskan waktu kita muter sekitar 40 menit sampai 1 jaman. Karena beberapa titik di Patung Dewa Ruci, di beberapa pertigaan di Jimbaran sana macet. Dengan adanya tol ini jadi lebih singkat waktunya teman-teman. Walaupun kita bayar tadi 5.500, tapi dengan santai dan rileks seperti ini, dengan pemandangan dan juga waktu jarak tempuh yang lebih cepat, jadi kita termasuk worth it juga. Jadi semoga tidak dinaikkan lagi. Jadi jarak tempuhnya sekitar 20 menitan kalau menggunakan motor. Mobil mungkin lebih lama ya teman-teman, sekitar 30 menit 35 menitan, karena ada pintu masuk dan keluar masuk dari gerbang tol juga lumayan padat. Oke, ini gerbang tol Nusa Dua seperti ini. Kita lihat apakah di depan biasanya tolnya lancar seperti ini. Menuju ke Nusa Dua biasanya di jalan bypass Ngurah Rai macet total. Jadi kita lihat seperti apa. Hutan mangrove di depan sana. Semoga semakin banyak. Ayo dong, semakin kesini, semakin hijaukan tol ini, semakin hijaukan Bali. Semoga pemerintah juga tetap menjaga ekosistem di sini. Lihatlah teman-teman, kalau melihat mangrove yang hijau seperti ini, hati hijau, mata hijau, benar-benar refresh dan fresh banget. Kecepatan maksimum 80 km per jam, minimumnya 60 km per jam. Kita lihat yang seger-seger dulu teman-teman. Jadi di sana biasanya orang main kano banyak. Kita lihat juga di berbagai sosial media sudah mulai banyak juga di tengah-tengah mangrove ini mengeksplor mangrove. Oke, jadi teman-teman, kita sudah keluar dari tol Bali Mandara menuju ke bypass Ngurah Rai dan Nusa Dua area. Jimbaran Uluwatu, teman-teman harus ke kanan. Kalau ke Uluwatu juga kita sudah buatkan video, teman-teman bisa ke kiri, nanti lewat ke jalur Nusa Dua Selatan, langsung nanti bisa tembus, tidak perlu macam-macetan di bawah di sekitaran Patung GWK. Jadi kita ke kiri menuju ke Nusa Dua.
Tampaknya tidak begitu padat teman-teman. Jalur ini biasanya padat banget di pagi hari, tapi sekarang tampaknya tidak begitu padat, dan arah berlawanan dari Nusa Dua juga tidak begitu padat. Keluar tol sudah ada pom bensin. Jadi buat teman-teman yang kehabisan bensin atau bensin sudah kurang, mungkin diisi dulu di sini, di sebelah kiri kita ini. Dan ini kita sebentar lagi akan memasuki perempatan Benua teman-teman. Bukan pelabuhan, jadi kawasan Desa Benua yang terkenal dengan water sportnya. Jo Adit belum sempat ke sana ya teman-teman. Jadi kemarin sempat banyak sekali review, Bang Jo tolong review water sport di Benua. Jadi Jo Adit belum berkesempatan teman-teman, padahal beberapa undangan dari water sport sudah ada di Jo Adit, tapi karena kemarin sempat hujan terus dan cuaca juga tidak menentu, jadi kita putuskan kita undur dulu. Jadi mohon sabar ya teman-teman. Ini kawasan yang bisa dibilang padat seperti ini teman-teman. Jadi padatnya di perempatan ini. Kalau ke kanan ini teman-teman menuju ke Nusa Dua Selatan, menuju ke hotel-hotel berbintang juga, bisa ke kawasan elit Nusa Dua atau ke arah Sanderji sana, The Mulia Kempinski, atau menuju ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti juga bisa, apalagi ke GWK. Kita sudah buatkan videonya dan ini kita sedikit mentok di sini. Perempatan Benua. Sudah hijau di depan, kita gaspol di sini sedikit teman-teman, agar tidak kena lampu merah lagi. Nah, kita lurus, tampaknya sepi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Asik sekali perjalanan hari ini, walaupun ini long weekend, ternyata tidak begitu macet. Mungkin Kuta Legian Seminyak macet. Mungkin nanti malam kita akan buatkan video lagi ya. Kita coba ke Seminyak teman-teman, kita lihat seperti apa sih kondisi di long weekend Seminyak. Dan juga kita coba eksplor Kuta selama 1 jam. Mungkin nanti kita akan masuk-masuk gang-gang lagi. Gimana sih suasana long weekend di Bali, di Kuta. Kita buatkan video detail nanti. Jadi teman-teman mungkin jam 8 malam nanti kita akan coba ke Kuta. Kita akan eksplor lagi, kita akan ubek-ubek Kuta, biar teman-teman bisa kilas balik, mengenang-enang masa-masa waktu muda dulu, atau masa-masa keluyuran malam, atau masa-masa ketemu pacar dulu. Jadi nanti terus ikuti channel Jo Adit ini. Kita akan gaspol, explore Bali, dan juga Bali bagian lain, Bali bagian utara kita akan coba next week teman-teman. Suasananya di sini tampaknya asik sekali. Jadi teman-teman bisa lihat, ini bisa ke Tanjung Benua juga. Kalau ke kiri ini di perempatan menuju ke kawasan elit, kalau lurus tentunya ke kompleks ITDC area. Ke kanan ini adalah warung Dobil yang begitu terkenalnya dengan turis-turis domestik, selalu ramai hampir setiap hari. Dan ini bisa dibilang adalah rumah-rumah warga teman-teman kalau ke kiri dan ke kanan. Kita coba berhenti di sini dulu. Cuaca yang terang, cuaca yang tenang, dan kita lihatlah orang-orang tidak stres, jadi mereka santai-santui. Inilah sepertinya yang Jo Aditkan Bali ini loh teman-teman. Jadi tidak perlu ada kemacetan yang signifikan, trotoar yang lebar, jalan pedestrian yang banyak, dan orang-orang juga tidak banyak menggunakan motor atau mobil, sehingga Bali menjadi aman seperti ini. Atau ada jalur MRT di bawah, jadi kita bisa lebih asik lagi. Seperti di Singapura tidak ada kemacetan. Andaikan seperti itu, semoga ya teman-teman. Jadi mohon doanya. Kita sudah masuk di kawasan ITDC area. Seperti biasa, masuk ke kawasan ITDC area, ada bapak-bapak satpam yang gagah-gagah akan menjaga di depan sana. Jadi kita izin dan kita diperolehkan untuk masuk. Jangan bawa barang-barang yang tidak perlu ya teman-teman, agar tidak bermasalah di depan sini. Wah, kayaknya hujan tadi pagi di Nusa Dua. Denpasar cerah hari ini. Jo update. Asik.
Oke, jadi teman-teman kita sudah masuk. Tadi kita sudah di stop sama satpam dan inilah kawasan elit Nusa Dua. Sedikit backlight karena cerah banget hari ini. Dan tatanan ITDC area ini menjadi contoh untuk objek-objek wisata lainnya. Tidak ada kabel-kabel, tidak ada, bisa dibilang tidak ada trotoar-trotoar yang rusak. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah bundaran dan trotoarnya juga layak untuk jogging. Dan juga teman-teman kalau suka berjalan kaki di pagi hari, tentunya jalur ini menjadi jalur orang-orang ataupun wisatawan yang tinggal di Nusa Dua untuk berlari pagi. Dan di sore hari banyak juga orang-orang hotel yang berlari juga setelah pulang kerja. Mereka menyempatkan diri berlari sekitar 7 km di kawasan ITDC area ini dengan udara yang sejuk. Lihatlah, bisa dibilang pepohonan sangat banyak sehingga oksigen lumayan yang kita hirup. Jadi teman-teman kalau di The Westin tadi tinggal menuju ke Bali Collection, tentunya kayak tamu ini jalan kaki tidak begitu jauh, hanya 5 menit berjalan kaki ini menuju ke Laguna Hotel Melia Bali yang sudah habis selesai renovasi. Katanya berubah nama teman-teman, Hotel Melia Bali-nya jadi Paradisus kalau tidak salah. Dan kita sebentar lagi tiba di Bali Collection shopping centernya di Nusa Dua area ini. Ini sudah mulai dikunjungi oleh para wisatawan juga. Jadi teman-teman nanti kalau datang atau stay di sini bisa langsung masuk ke sini. Tenda-tendanya sudah lengkap banget. Banyak sekali tempat makan dan juga banyak sekali art shop atau souvenir oleh-olehnya juga dengan harga yang bagus juga. Dan sudah mulai muncul juga treatment seperti spa, manicure, pedicure sudah ada juga dan sangat lengkap. Jadi teman-teman, itulah update-nya tentang Tol Bali Mandara dan Bali serta Nusa Dua kawasan elit ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.